Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, ibu akan menjelaskan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada pembelajaran IPS tema 6 subtema 1 KD 3.4 dan 4.4. Proklamasi kemerdekaan Indonesia itu merupakan hal yang sangat penting bagi Indonesia, di mana setiap tahunnya kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia itu 17 Agustus, di mana dibacakannya teks proklamasi Indonesia oleh Soekarno tahun 1945. Perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka itu sangat tidaklah mudah, di mana bangsa Indonesia itu dijajah oleh negara Belanda dan Jepang bertahun-tahun untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia. Jadi, sejarah singkat tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia itu anak ibu sudah bisa membaca di halaman 6 sampai halaman 7, tetapi ibu akan menjelaskan sedikit lebih ringkas, di mana proklamasi kemerdekaan itu sebelum diraih terdapatnya banyaknya peristiwa yang terjadi menjelang proklamasi bangsa Indonesia. Yang pertama, peristiwa pertama itu menjelang proklamasi bangsa Indonesia itu adalah Jepang menyerah kepada sekutu. Ya, pada zaman penjajahan Jepang itu membutuhkan bantuan rakyat Indonesia untuk melawan sekutu. Oleh sebab itu, Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan mengizinkan pengibaran bendera merah putih, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Jepang juga menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Janji ini diwujudkan dengan pembentukan BPU, PKI, dan PPKI. Apa itu BPU, PKI, dan PPKI? BPU, PKI itu adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi, sebelum kemerdekaan Indonesia itu dilaksanakan, maka dibentuklah BPUPKI. Kemudian lanjut menjadi PPKI. Tetapi pada bulan Agustus 1945 Jepang itu kalah dari sekutu, menyerah pada sekutu. Karena oleh sebab itu pada tanggal 6 Agustus terjadinya pengeboman Hiroshima oleh sekutu, dan sementara di Nagasaki bom terjadi pada 9 Agustus 1945. Oleh sebab itu Jepang kalah dari sekutu itu menyebabkan kabar ini didengar oleh Sultan Syahrir melalui radio dan langsung disampaikan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta. Itu pertama. Kemudian peristiwa yang kedua itu peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok inilah adanya tokoh golongan muda dan tokoh golongan tua. Di dalam ini, anak ibu bisa melihat tokoh golongan muda itu Sultan Syahrir, Khairul Saleh, Wikana, Darwis. Sedangkan tokoh golongan tua itu Soekarno dan Muhammad Hatta. Di sini, karena Jepang kalah dari sekutu, kabar ini didengar oleh Sultan Syahrir melalui radio dan langsung disampaikan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta. Sultan Syahrir dan golongan muda mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, Soekarno tidak menyetujuinya dengan alasan menunggu keputusan sidang PPKI untuk menghindari adanya pertumpahan darah. Makanya golongan muda tidak setuju dengan keinginan Soekarno karena mereka menginginkan Indonesia meraih kemerdekaan melalui perjuangan sendiri. Mereka pun membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Itulah peristiwa Rengas Dengklok itu, di mana tindakan ini bertujuan untuk melindungi Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang sehingga dapat segera memproklamasikan Indonesia. Setelah berdiskusi, Soekarno dan Hatta setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Itu salah satu peristiwa Rengas Dengklok, di mana golongan muda membawa golongan tua atau Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia untuk menyusun perumusan teks proklamasi.
Itu salah satu peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian peristiwa yang terjadi menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia itu adalah peristiwa perumusan teks proklamasi, di mana setelah golongan muda membawa Soekarno-Hatta menuju rumah Laksamana Meda untuk menyusun teks proklamasi, maka naskah teks proklamasi itu disusun oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Untuk itu naskah teks proklamasi disusun oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Kemudian naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian untuk dan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Itu perumusan teks proklamasi. Selanjutnya peristiwa yang terjadi, detik-detik pembacaan naskah proklamasi. Pada tanggal 17 Agustus 1945 dibacakanlah teks proklamasi oleh Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta. Dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Setelah dibacakan, diadakanlah upacara pengibaran bendera merah putih dan diiringi lagu Indonesia Raya. Kemudian, proklamasi kemerdekaan merupakan peristiwa yang penting, sangat penting bagi Indonesia. Oleh sebab itu, proklamasi ini menjadi bermakna bagi bangsa Indonesia dan merdeka dari segala bentuk penjajahan. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa asing kembali ingin menguasai Indonesia, namun keinginan tersebut mendapat penolakan dari bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia berjuang. Saat ini bangsa Indonesia tidak lagi berjuang melawan penjajah, akan tetapi bangsa Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan cita-cita yang tercantum di dalam Undang-Undang 1945. Jadi, menjelang proklamasi itu dibacakan, menjelang kita Indonesia merdeka membacakan teks proklamasi, inilah rangkaian peristiwa yang dihadapi, yang dilakukan. Adanya Jepang menyerah kepada sekutu, peristiwa Rengas Dengklok, perumusan teks proklamasi, dan detik-detik pembacaan naskah proklamasi. Kita sebagai pelajar atau bangsa Indonesia, kita tidak perlu lagi melakukan atau melawan penjajah Indonesia. Kita hanya berlaku atau berperilaku positif untuk upaya mengisi kemerdekaan Indonesia itu dengan perilaku positif. Anak ibu bisa baca buku halaman 17 ini, bahwa kemerdekaan Indonesia itu sudah diraih. Jadi tugas kita sebagai bangsa Indonesia itu mengisi kemerdekaan untuk meraih kehidupan yang sejahtera. Bagaimana cara mengisinya? Berperilaku, beberapa perilaku positif sebagai upaya mengisi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, menghormati orang lain yang sedang beribadah dengan agama dan keyakinan masing-masing, saling menghormati dan menghargai antar sesama, mengembangkan rasa toleransi dalam keragaman sosial Indonesia, bermain dengan siapapun tanpa membedakan agama, suku, dan budayanya. Kelima, menjaga rasa kebersamaan, persatuan di sekolah dan di masyarakat. Itulah bahwa kemerdekaan itu sudah diraih, maka kita, tugas bangsa Indonesia itu mengisi kemerdekaan. Jadi, bagaimana cara mengisinya? Inilah perilaku-perilaku positif untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Bisa ya anak ibu melihat halaman 17. Mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.